Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Oblak. Di depan saya ini ada Mio Vino ya teman-teman. Ini Vino 125 yang injeksi. Jadi di sini kendalanya motornya ini nggak bisa langsam ya teman-teman. Tapi motor ini udah pernah kesini nih. Udah ini. Ya, jadi di video ini saya mau berbagi buat teman-teman ya cara mengatasi ataupun cara nyetel langsam Mio Vino, tapi bukan untuk Mio Vino aja, karena untuk langsam yang tipe seperti ini itu lumayan banyak ya teman-teman, seperti NMAX, Aero ya, Lexi. Ini untuk bagian depannya barusan udah saya lepas ya, kita cobain dulu ya sebelum saya buka akinya. Nah, jadi untuk langsamnya motor ini itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ngelangsam pelan ya terus nanti bakal mati ya. Jadi nggak, langsamnya itu nggak normal ya, terlalu kekecilan ya. Nah, kita langsung bongkar aja ya. Nah, baik teman-teman ya, ini untuk bagian bagasinya udah saya lepas ya. Nah, sebelum saya lanjut, buat teman-teman ya, jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian. Bila ada pertanyaan ataupun saran, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan untuk tanda loncengnya biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari saya ya. Nah, di sini untuk akinya udah saya pasang lagi ya. Jadi di sini kalau untuk Mio Vino ini ya teman-teman, jadi udah menggunakan ISC untuk setelan langsamnya itu. Beda sama dengan Mio M3 ataupun ya Mio M3 yang masih menggunakan baut seperti setelan angin ya. Nah, jadi kalau untuk Mio Vino seperti ini ya teman-teman, di video saya juga sebelumnya udah 2 atau 3 ya, saya ngebahas tentang penyetelan ISC ataupun cara mengatasi langsam, khususnya yang gerung ataupun yang nggak bisa langsam. Jadi untuk ISC ya teman-teman, jadi nggak berlaku buat Mio Vino aja. Jadi ada beberapa motor yang sama untuk sistem settingan langsamnya itu menggunakan ISC, di NMAX, Lexi ya, Aero,
terus extrude ya, pokoknya banyak lah ya, nggak saya sebutin semua. Nah sekarang kita langsung lepas aja ya teman, untuk bagian ISC nya kita lepas dalamnya seperti apa. Ini untuk melepasnya ya teman-teman, kalau misalkan ISC teman-teman keras, ini harus pakai bank yang bank getok ya anjir, paduh kieu paduh bos ya mah tengah geser. Nah ini untuk biasanya udah kebuka ya teman-teman, untuk bautnya udah pas, jadi lumayan keras ya untuk bautnya ini. Nah, sekarang kita lepas ya, kita buka, kita cek dalamnya ini seperti apa. Oh, udah ganjelan. Nah jadi ini udah ganjelan ya. Nah makanya kenapa saya bikin konten ataupun bikin video ya, karena meskipun saya udah beberapa kali menjelaskan tentang masalah ISC, jadi masih ada yang kurang paham untuk cara mengakalinya ya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat, ini selangnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngakalin ISC ya, jadi ngakalinnya itu seperti ini. Nah bentar ya, nah kalau bisa teman-teman cari selangnya itu yang ngepas sama ini ya, jadi jangan longgar seperti ini. Nah kenapa ini diganjel ya, jadi kan cara kerjanya ISC ini ya, semakin ini keluar, semakin ini keluar ke sini, itu langsamnya semakin kecil. Nah, kalau ini semakin rapat ke sini, semakin mepet ke sini, nah ini langsanya semakin gerung ya. Ntar saya cari dulu selang dulu ya, yang agak kecilan. Nah sekarang kita tes ya teman-teman untuk ISC nya ini apakah masih berfungsi atau enggak ya. Saya colokin dulu. Nah kalau ini ya teman-teman, beda sama NMAX Aerox yang kemarin. Jadi kalau ini masih gerak ataupun masih turun naik ya, cuman pada saat saya kontak on ya, ini cuma ada gerak sedikit tuh, ada gerak sedikit. Jadi kalau kontaknya dimatiin, nah ini baru normal seperti biasa ya. Harusnya pada saat kita kunci on ya, itu sama seperti pada saat saya matiin kunci geraknya ya. Tuh, di sini cuma sedikit banget pada saat saya kunci on. Nah harusnya seperti ini, mau kontak on mau kontak di off, geraknya harusnya seperti itu. Nah makanya cara mengakali ISC ini kenapa harus diganjel ya, si as ini kan muter, si as yang putih stainless ini kan muter. Nah ini yang hitamnya kan dijepit
ataupun nggak bisa gerak muter di dalam itu ya. Ini kan ngedrat ya. Nah, jadi turun naiknya itu karena si asnya ini muter itu ngedrat ya, jadi makanya si ini yang hitamnya ini jadi turun naik ya. Nah, terus untuk mengakalinya ya teman, bila teman-teman ngalamin seperti ini, jadi ngakalinnya kenapa harus diganjel, karena ini kan otomatis ya. Jadi kalau misalkan ini udah error, otomatis langsamnya ngaco ya. Nah, kalau tadi kan seperti ini diganjel ya. Kenapa ngakalinya diganjel ya? Supaya ini nggak bisa bablas ke bawah sini ya, nggak bisa mentok. Ini kan kalau misalkan nggak diganjel pakai selang ya teman-teman, kalau ini nggak diganjel ini sampai mentok sampai ke sini. Ini kalau misalkan sampai mentok seperti ini langsung kayak gimana jadinya ya. Ini garing banget kalau misalkan ISC nya ini seperti ini, makanya harus ada jarak kurang lebih seperti ini. Nah, nanti untuk kondisi langsamnya teman-teman nanti tinggal aturnya dari sini ya. Kalau misalkan langsam teman-teman terlalu gede, ininya ditambahin lagi gede, berarti kurang panjang selangnya ini. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan langsam teman-teman kekecilan seperti ini, ininya dipendekin si ganjelnya ini ya, jadi ganjelnya terlalu panjang. Jadi untuk mengatur langsamnya tinggal dari selang ini ya. Nah, ini kurang sedikit, tapi saya coba dulu untuk ganjelan selang ya. Nanti kalau misalkan masih langsamnya masih kecil, nanti si selangnya saya potong lagi sedikit. Ini seperti biasa, jangan lupa pernya ya. Jadi di sini alangkah baiknya kalau misalkan throttle body teman-teman itu kotor, sekalian aja dibersihin ya. Sekarang kita coba nyalain. Nah, untuk seperti ini ya, tinggal teman-teman mau langsamnya itu segimana. Kalau misalkan teman-teman dalam kondisi langsam seperti ini kurang kecil ya, ataupun kegedean, nanti teman-teman tinggal ngaturnya dari ganjel selangnya itu ya. Nyalain. Jadi ini nggak saya pegang ya untuk kondisi gasnya tuh. Ini normal langsam.
Nah, jadi untuk videonya segitu aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Intinya untuk penyetelan ataupun penyetingan ISC ya itu cukup mudah, tinggal teman-teman cari aja titik enaknya. Jadi untuk videonya segitu aja ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa buat teman-teman silahkan di like, di share ke teman-teman kalian ya. Bila ada pertanyaan ataupun saran silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe dan dinyalakan untuk tanda loncengnya ya, biar tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.